Ditres Narkoba Polda Jateng berhasil mengungkap upaya penyelundupan narkotika jenis metapetamin atau sabu-sabu seberat 12 kg. Satu orang tersangka diketahui merupakan residivis kasus narkoba. Ratusan anggota Polri yang memasuki masa purna tugas bersama Babin Kamtibmas dan Babinsa menjalani pelatihan keterampilan mengelola sampah menjadi pakan magot BSF dan budidaya jamur. Polres Metro Jakarta Timur menggelar kegiatan Jumat Curhat yang bertajuk Ngopi Kamtibmas dengan bertatap muka bersama warga yang mendengar saran, kritikan, masukan, serta aduan masyarakat. Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir untuk Anda. Dan seperti biasa, selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Bribda Joyunika, inilah Presisi Pagi selengkapnya. Pemirsa, Ditres Narkoba Polda Jateng berhasil mengungkap kasus penyelundupan narkotika jenis metapetamin atau sabu-sabu seberat 12 kg. Satu orang tersangka diketahui merupakan residivis kasus narkoba turut diamankan petugas. Ditres Narkoba Polda Jawa Tengah berhasil mengungkap upaya penyelundupan narkotika jenis metapetamin atau sabu-sabu seberat 12 kg. Satu orang tersangka diketahui merupakan residivis kasus narkoba turut diamankan petugas beserta barang bukti narkoba. Wakapolda Jawa Tengah Brigjen Pol Agus Suryonugroho saat memimpin konferensi pers ungkap kasus narkotika di Mapolda Jawa Tengah menyampaikan pengungkapan tersebut berawal dari informasi yang diterima Polda Jawa Tengah dari Bea Cukai Pelabuhan Tanjung Mas terkait adanya barang mencurigakan yang disamarkan sebagai barang kiriman pekerja migran Indonesia melalui Pelabuhan Tanjung Mas, Semarang. Barang ini sebenarnya bertujuan Jakarta namun masuk melalui Pelabuhan Semarang. Barang mencurigakan tersebut adalah 1 paket berisikan pakaian bekas, makanan kering, peralatan dapur, dan 2 kotak kardus warna coklat berisikan 24 kaleng susu bubuk. Dari pemeriksaan petugas di dalam 24 kaleng susu bubuk tersebut, tersimpan paket sabu dengan berat masing-masing 500 gram per paket. Dari hasil penelusuran, petugas kemudian mengamankan seorang perempuan berinisial VS yang diketahui merupakan residivis kasus narkoba yang baru beberapa bulan bebas. Berkaitan dengan pengungkapan kasus narkoba, ini termasuk jaringan internasional. Pengiriman barang dari Malaysia ke Semarang yang sebetulnya alamat yang dituju itu adalah Jakarta, tetapi singgah di Semarang. Oleh rekan-rekan Bea Cukai dilakukan pemeriksaan mencurigakan dan langsung bekerja sama dengan Direktorat Narkoba untuk dilakukan pendalaman. Dilakukan kontrol delivery, sehingga setelah dilakukan kontrol delivery tentunya rekan-rekan Bea Cukai dengan anggota narkoba melakukan pendalaman dan penyelidikan. Karena barang tersebut alamatnya di Jakarta, sehingga kita bersama-sama dengan JNT untuk menelusuri ke Jakarta. Nanti kan kita jelaskan kronologisnya. Itu modusnya. Motifnya adalah bahwa terlapor atau yang sudah kita amankan ini sebetulnya sudah residivis. Beberapa tahun kemarin baru bebas di bulan Juni. Itu atas inisial VS.
yang bersangkutan asli Pontianak, jadi terbangnya dari Batam untuk bisa mengambil barang di Semarang. Ini sudah kita amankan, tentunya nanti akan kita dalami, termasuk juga yang bersangkutan beberapa bulan yang lalu baru keluar dari lembaga Lapas Tangerang. Dari pengakuannya, tersangka FS diperintahkan oleh seseorang berinisial R dari Malaysia untuk mengambil barang tersebut. Dirinya dijanjikan upah sebesar 5 juta rupiah yang hingga kini tak kunjung diterimanya. Saat ini pihak kepolisian masih memburu pemilik serta pengirim barang yang berasal dari Malaysia tersebut. Berkat pengungkapan ini disebut telah menyelamatkan 60.000 jiwa masyarakat dari potensi penyalahgunaan narkotika. Wakapolda juga menegaskan bahwa pihaknya tidak akan memberi ruang bagi peredaran narkotika di Jawa Tengah. Sementara itu, untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka FS dijerat dengan pasal 114 ayat 2 dan pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman mati atau pidana penjara maksimal 20 tahun. Dari Humas Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, dalam pengungkapan kasus narkoba jaringan internasional, 2 orang kurir narkoba diamankan jajaran Polres Kabupaten Serang, Banten. Barang narkoba tersebut akan diedarkan para tersangka di daerah Pulau Jawa dan Riau. Beginilah detik-detik penangkapan 2 orang kurir narkoba jaringan internasional di salah satu hotel di Provinsi Riau oleh jajaran Polres Kabupaten Serang, Banten. Kedua pelaku kedapatan membawa narkotika jenis sabu sebanyak 24 kg, ganja 39 kg, dan 805 pil ekstasi senilai 30 miliar rupiah. Pengungkapan kasus merupakan hasil pengembangan dari seorang pemakai di daerah Serang. Kemudian polisi berburu 2 pelaku berinisial AJ dan AS di daerah Provinsi Riau. Menurut keterangan Kasat Narkoba Polres Serang, AKP Bondan, kedua kurir narkoba AS dan AJ merupakan anggota jaringan internasional. Keduanya sudah berkali-kali masuk barang haram tersebut ke Jakarta dengan rata-rata pengiriman 10-20 kg. Dan selanjutnya polisi masih mengejar pelaku lainnya berinisial R. Kita dapatkan LP dari pemakai dan pengedar itu sebanyak 20 gram. LP-nya ada di Serang. Kemudian kita kembangkan, nangkep yang di Bogor, dan kita kembangkan, dapatlah yang di Riau. Total berapa ini? Totalnya 24 kg. Ini barang dari mana mau dikirim kemana, Bang? Dari Riau mau dikirim ke Jambi dan Jakarta. Pelaku sendiri sudah berapa kali ngirim sabu ini? Kurang lebih 3 kali. Jalur mana Pak? Jalurnya dari Riau darat, Riau, Jambi, kemudian lagi ke Jakarta. Sasaran utama di Jawa di mana, Pak? Di Bogor. Para pelaku ini kurir apa yang pengedar? Kurir. Dimungkinkan dari mana? Dimungkinkan dua orang ini Penangkapannya di tol apa jalan arteri, Pak? di jalur arteri dan di hotel di Riau. Kalau jaringan ini jaringan internasional atau Jaringan. Pemirsa, Satuan Reserse Narkotika, Psikotropika, dan Bahan Adiktif atau Satres Narkoba Polres Pasangkayu kembali menangkap seorang warga Marisa karena kasus narkotika di Dusun Marisa, Desa Lariang, Kecamatan Tikeraya, Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat. Satres Narkoba Polres Pasangkayu tangkap warga Marisa karena jual sabu. AA ditangkap oleh tim Opsnal setelah sebelumnya melakukan penyelidikan dan akhirnya menemukan pelaku penyimpan dan memiliki narkotika jenis sabu sebanyak 10 saset bersama barang bukti lainnya. Kasat Res Narkoba Ibtu Muhammad Yusuf saat dikonfirmasi mengatakan AA ditangkap di Dusun Marisa, Desa Lariang karena ditemukan menyimpan
menguasai dan memiliki barang yang diduga narkotika jenis sabu sebanyak 10 saset dengan berat kotor 2,47 gram dan barang bukti lain berupa 4 saset kosong dan uang tunai yang diduga adalah hasil penjualan sabu. Ibtu Yusuf melanjutkan, tersangka AA kini membekam di sel Mapolres Pasangkayu dan disangka dengan undang-undang tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun penjara. Pemirsa, Kapolda Sumut Irjen Pol Wisnu Hermawan Februanto memerintahkan seluruh Kapolres di Sumatera Utara untuk menindak tegas geng motor, begal, dan para pengedar narkoba. Pemerintah tersebut disampaikannya saat Kapolda yang didampingi Wakapolda Sumut, Brigjen Pol Roni Irwasda Kombes Pol Nanang memberikan arahan kepada seluruh Kapolres serta para kasat di Aula Tribrata Mapolda Sumut. Kapolda Sumut mengumpulkan para direktur Kapolres, jajaran Kasat Reskrim, Kasat Narkoba serta penyidik untuk membahas perkembangan berbagai aksi kriminal di Sumatera Utara. Irjen Pol Wisnu mengungkapkan perkembangan situasi kriminal di Kota Medan, Sumatera Utara dengan meningkatnya aksi geng motor yang meresahkan masyarakat di mana kasus peredaran narkoba sebagai pemicu terjadinya aksi kejahatan di Sumatera Utara. Oleh karena itu, Mapolda Sumut memerintahkan seluruh jajaran untuk menindak tegas para pelaku geng motor, begal, dan narkoba guna menciptakan situasi keamanan di masa Pilkada 2024 dengan memastikan personel Polri ada di mana-mana sehingga masyarakat merasa aman. Kalau mereka pun pasukan, tidak ada pasukan lagi. Kadang-kadang di suatu Polres kurang pasukan, nah kita dukung dengan anggota dari Jadi kita berusaha untuk bisa mengurangi bahkan bisa menghilangkan ada geng motor, karena geng motor itu disalahgunakan, bahkan mengarah pada perbuatan pidana. Seperti dia membawa sajam ke jalan, itu sudah pidana. Nah, saya bilang saya harus mengumpulkan mereka jadi satu persepsi. Kadang-kadang orang ini berkumpulnya di wilayah Polres mana, Belawan, tapi datangnya ke wilayah Polres Tabes, kan harus dikoreksikan, dikoreksikan supaya mereka tidak ditangkap sebelum mereka jalan ke Belawan. Pemirsa, 21 tulang manusia ditemukan di Sungai Rumah Pompa Wonorejo 1, Kelurahan Kedung Baru, Rungkut, Surabaya. Tulang tersebut diperkirakan potongan tubuh lebih dari 2 manusia. Hal ini disampaikan oleh Kabid Dokes Polda Jatim, Kombes Pol M. Kusnan saat konferensi pers di lobi Bid Dokes Polda Jatim. Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Dirmanto bersama Kabid Dokes Polda Jatim Kombes Pol M. Kusnain dan Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya AKBP Aris Purwanto menyampaikan hasil forensik dan terus melakukan upaya-upaya penyelidikan lebih lanjut, terutama dengan pemeriksaan terhadap saksi yang pertama kali menemukan. Kabid Dokes Polda Jatim menyampaikan setelah melakukan olah TKP, temuan tersebut dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Surabaya untuk dilakukan pemeriksaan mendalam sesuai dengan Scientific Crime Investigation. Ya, untuk masalah jenis kelamin kami belum bisa menjawab secara detail karena ini tulang-tulangnya sudah mulai rapuh. Cuman perkiraan kami lebih dari 2 orang. Itu paling setidaknya 2 atau 3 orang lebih lah kira-kira begitu. Dan ini karena sudah lama bisa jadi tidak tahu apakah ini dulu bekas kuburan atau apa, kita nggak tahu ya. Oleh sebab itu kita perlu melakukan pendalaman lebih lanjut. Artinya tidak ditemukan adanya kekerasan gitu, bekas kekerasan atau apa? Belum bisa dideteksi seperti itu karena ini tulang lama sekali. Sampai isinya saja sudah mulai kosong isi tulangnya. Jadi saya sudah melakukan pemeriksaan juga ikut melihat langsung. Perkiraan waktu meninggalnya berapa lama dengan ditemukannya kondisi seperti ini? Pengennya
tentunya saya pemeriksaan ini secepatnya, tapi kan nanti setelah ahli melakukan pemeriksaan secara detail kita. Pemirsa, Polres Maros di ruang promotor menggelar konferensi pers pengungkapan kasus pelecehan terhadap anak perempuan di bawah umur. Konferensi dipimpin Wakapolres Maros, Kompol A. Alamsyah, didampingi Kasat Reskrim Polres Maros, Ibtu Aditya, Kanit PPA, Ibda Rahmatia, serta Lembaga Perlindungan Anak. Wakapolres Maros menggelar ungkap kasus yang menjadi perhatian publik, di mana kasus pertama adalah persetubuhan terhadap anak dan kasus kedua membawa lari anak di bawah umur. Peristiwa persetubuhan terhadap anak yang terjadi di Dusun Ara, Desa Tompobulu, Kabupaten Maros, di mana pelaku Eka, usia 19 tahun, bersama temannya seorang pelajar SP usia 15 tahun membawa pergi korban CT usia 13 tahun dengan menggunakan sepeda motor. Di tengah jalan, pelaku Eka membawa korban masuk ke dalam hutan di pinggir jalan dan langsung menyetubuhi korban. Lalu pelaku SP juga menyetubuhi korban dan selanjutnya membawa korban pulang ke rumah di Samapta, Kabupaten Goa. Berdasarkan hasil keterangan saksi dan informasi yang didapatkan, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap tersangka di Desa Tompobulu, Maros, yang langsung diamankan di Rutan Mapolres Maros, dan para pelaku dijerat dengan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dengan pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Pemirsa, ratusan anggota Polri yang memasuki masa purna tugas menjalani pelatihan keterampilan mengelola sampah menjadi pakan magot. Informasi selengkapnya akan hadir untuk Anda setelah jeda berikut ini.